Hello, welcome, and welcome back to my ASMR channel. And today's video, as you guys can tell by the title, jadi hari ini aku mau bacain lagi kalian cerita horor karena udah banyak yang request. Ada pesawat lewat, oke, nggak apa-apa. Karena tadi aku udah sempet scrolling Google untuk cari-cari cerita horor baru gitu ya, tapi aku kayak nggak nemuin yang seru. Yang ada semakin dibaca malah semakin gua takut gitu ya. Jadi oke, karena kan terakhir aku ada bikin konten Goosebumps. Kalian tau kan yang buku ini Goosebumps. Aku udah bacain kalian yang chapter pertamanya, tapi kan aku belum lanjut yang chapter keduanya. Tapi juga karena nggak ada yang nagih gitu ya, jadi tuh aku nggak tahu kalian tertarik atau enggak. Jadi kalian tertarik atau enggak deh, jawab buruan. Oke, nggak apa-apa. Meskipun kalian nggak tertarik, aku akan tetap bacain ini sampai kalian tertarik. Oke, kita mulai dengan light typing. By the way, aku nggak matiin lampu, nggak apa-apa ya. Kalian tahu kan kenapa? Ya karena saya takut. Aku mau bikin thumbnail dulu. Oke, udah. Kita langsung buka aja. By the way ya, kalian tahu gak sih, aku tuh kayak lagi pengen jualan gitu, tapi aku nggak tahu mau jualan apa gitu. Kayak aku tuh tertarik ingin melakukan sesuatu gitu loh, karena selain aku bikin konten tuh lama-lama aku jadi kayak bosen dan gabut gitu. Oke, itu nanti aja kita curhat-curhatnya. Ini aku lanjut baca chapter 2 dulu. Oke, kemajuan dulu. Oke. Aku gembira sekali ketika melihat pertanian kakek dan nenekku membentang di hadapan kami. Tempat mereka tidak besar atau mewah, tapi aku suka segala sesuatu yang ada di sana. Aku suka gudang jerami yang selalu berbau harum. Aku suka lenguhan sapi-sapi yang sedang merumput di kejauhan. Aku suka memperhatikan tanaman jagung yang berayun-ayun karena tiupan angin. Norak ya. Aku juga suka cerita-cerita hantu yang seram yang dituturkan kakek Kurt di depan perapian pada malam hari. Dan satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu pancake coklat buatan nenek Miriam. Rasanya begitu lezat sehingga kadang-kadang sampai terbawa mimpi di rumah kami di kota. Aku juga suka wajah gembira kakek dan nenekku kalau kami bergegas untuk menyalami mereka. Tentu saja aku yang pertama turun dari pick up. Mark seperti biasa jauh lebih lamban. Aku berlari ke teras belakang rumah mereka yang besar dan tua. Aku sudah tidak sabar lagi ingin segera menemui mereka. Nenek Miriam muncul dengan tangan terentang lebar. Pintu kawat kasar menutup sendiri di belakangnya. Tapi kemudian aku melihat kakek Kurt membukanya lagi dan beliau pun bergegas keluar. Aku langsung menyadari bahwa langkahnya bertambah pincang. Kakek harus bertumpu pada tongkat putih. Sebelumnya beliau tak pernah menggunakan tongkat.
biasa ada komentar bahwa kami sudah bertambah besar dan sudah kelihatan begitu dewasa. Jody, dari mana kau dapat rambutmu yang pirang? Di keluarga kakek tidak ada yang berambut pirang. Kakek Kurt selalu berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya yang penuh uban. Itu pasti keturunan dari keluarga ayahmu. Oh, bukan. Kau pasti dapat dari toko. Beliau menambahkan sambil tersenyum lebar. Setiap musim panas, kakek menyambutku dengan lelucon itu, dan setiap kali matanya yang biru tampak berbinar-binar. Kakek benar, aku pakai rambut palsu. Aku menyahut sambil tertawa. Kemudian kakek Kurt menarik rambutku yang panjang dan pirang secara bergurau. Sudah ada kabel di sini, Mark bertanya sambil menyeret ranselnya di tanah. TV kabel. Kakek Kurt menatap Mark dengan tajam. Belum, tapi kita bisa menangkap 3 saluran. Untuk apa mesti banyak-banyak? Mark memutar-mutar bola mata. Batal deh nonton MTV-nya, dia menggerutu. Stanley melewati kami untuk membawa kedua koper ke dalam. Ayo kita masuk dulu, kalian tentu sudah kelaparan, ujar nenek Miriam. Nenek sudah masak sup dan bikin sandwich. Dan nanti malam kita makan ayam dan jagung. Jagungnya manis sekali tahun ini, kalian pasti suka. Aku memperhatikan kakek dan nenekku ketika mereka mengajak kami masuk ke rumah. Mereka kelihatan lebih tua. Gerak-gerik mereka pun lebih lambat dari yang kuingat. Dan kakek Kurt memang bertambah pincang. Kedua-duanya tampak letih. Nenek Miriam pendek dan gemuk. Wajahnya bulat dan rambutnya yang ikal berwarna merah. Merah terang sekali. Warnanya tidak bisa digambarkan dengan tepat. Aku tidak tahu apa yang dipakainya untuk mengecat rambutnya. Tapi yang jelas rasanya enggak ada rambut lain selain rambut nenekku yang berwarna seperti itu. Beliau memakai kacamata berbingkai kotak yang berkesan kuno. Nenek juga suka memakai gaun rumah yang besar dan longgar. Rasanya aku belum pernah melihat nenek Maria memakai jeans atau celana panjang. Kakek Kurt tinggi dan berbau lebar. Kata ibu, kakek tampan sekali waktu masih muda. Seperti bintang film, ibu selalu berkomentar. Rambutnya yang berombak dan sudah putih semua meski tebal sekali, selalu dibasahi dan disisir licin. Matanya yang biru selalu membuatku tersenyum dan dagunya selalu ditutupi jenggot putih yang pendek. Kakek Kurt tidak suka bercukur. Hari ini beliau memakai kemeja lengan panjang dengan motif kotak-kotak berwarna hijau merah dan celana jeans gombrong yang ditahan oleh bretel berwarna putih. Walaupun udaranya gerah, kemejanya dikancingkan sampai ke kancing paling atas. Acara makan siang terasa menyenangkan. Kami duduk mengelilingi meja dapur yang panjang. Sinar matahari masuk melalui jendela yang besar. Aku bisa melihat gudang jerami di belakang, serta ladang-ladang jagung yang membentang di baliknya. Mark dan aku menceritakan segala berita baru tentang sekolah, bahwa tim basketku akan ikut kejuaraan, tentang mobil kami yang baru, dan bahwa ayah sedang berkumis. Entah apa sebabnya, Stanley menganggapnya lucu sekali. Dia tertawa begitu keras sehingga tersedak, dan kakek Kurt terpaksa berdiri dan menepuk punggungnya. Memang sulit untuk memastikan apa yang akan membuat Stanley tertawa. Kalau menurut Mark sih, Stanley benar-benar ajaib. Sepanjang siang aku terus mengamati kakek dan nenekku. Aku tak habis pikir mengapa mereka bisa begitu berubah dalam waktu 1 tahun. Sepertinya mereka kini jauh lebih diam dan jauh lebih lamban. Begitulah kalau orang sudah tua, aku berkata dalam hati. Nanti Stanley akan memamerkan orang-orangan sawahnya kepada kalian, ujar nenek Miriam sambil mengoper mangkuk besar berisi kentang. Iya kan Stanley? Kakek Kurt berdeham dengan keras. Aku mendapat kesan bahwa
Dia menyuruh. Apa itu? Aku mendapat kesan bahwa dia menyuruh Nenek Miriam mengalihkan topik pembicaraan. Semuanya aku buat sendiri. Stanley bercerita sambil tersenyum bangga. Dia menatapku dengan matanya yang besar. Caranya aku baca di dalam buku. Kau masih ambil les gitar? Kakek Kurt bertanya kepada Mark. Aku langsung sadar bahwa kakek Kurt tidak mau membicarakan orang-orangan sawah buatan Stanley, entah apa sebabnya. Iya, balas Mark sambil mengunyah. Tapi gitar akustikku sudah kujual, kutukar dengan gitar listrik. Maksudnya gitar yang harus dicolok? Tanya Stanley. Dia mulai tertawa seakan-akan baru menceritakan lelucon yang lucu sekali. Sayang, kamu tidak membawa gitarmu ke sini, Nenek Miriam berkata kepada adikku. Justru untung, aku bergurau. Bisa-bisa susu sapi-sapi di sini mendadak asam. Diam kau, Jody, Mark menjauh dengan ketus. Dia memang tidak bisa diajak bercanda. Sekarang saja susu mereka sudah asam, ujar kakek Kurt sambil menundukkan kepala. Alamat buruk. Kalau sapi menghasilkan susu yang asam itu pertanda sial, Stanley berkomentar. Matanya membelalak dan tiba-tiba dia kelihatan ketakutan. Tidak apa-apa, Stanley. Nenek Miriam segera menenangkannya sambil memegang pundak Stanley dengan lembut. Kakek Kurtanya bercanda. Kalau kalian sudah selesai makan, kakek Kurt berkata kepada kami, kalian boleh ikut Stanley. Dia akan mengantar kalian berkeliling. Kalian kan paling suka melihat-lihat segala sesuatu yang ada di sini. Kakek menghela napas. Sebenarnya kakek mau ikut, tapi kakek-kakek akhir-akhir ini kumat lagi. Nenek Miriam mulai membereskan meja. Mark dan aku mengikuti Stanley keluar lewat pintu belakang. Rumput di pekarangan belakang baru saja dipotong dan baunya yang harum masih tercium dengan jelas. Aku melihat seekor burung kolibri terbang di atas kebun bunga di samping rumah. Aku segera memberitahu Mark, tapi pada waktu dia berpaling, burung itu sudah pergi. Di seberang pekarangan belakang terdapat gudang jerami. Dinding-dindingnya yang putih sudah kotor dan catnya pun telah terkelupas di sana-sini. Bangunan kayu itu sudah perlu dicat lagi. Pintunya terbuka lebar dan aku melihat bal-bal jerami di dalamnya. Aduh, maaf ya, getar-getar. Jauh di sebelah kanan gudang jerami, hampir di tepi ladang-ladang jagung, terdapat pondok kecil tempat Stanley tinggal bersama anak laki-lakinya yang sudah remaja, Styx. Stanley, mana Styx? Aku bertanya, kenapa dia tidak ikut makan siang tadi? Dia lagi ke kota, jawab Stanley pelan-pelan. Ke kota naik kuda. Mark dan aku berpandangan. Sikap dan ucapan Stanley memang sering menimbulkan tanda tanya. Di tengah ladang-ladang jagung, aku melihat beberapa sosok gelap, orang-orangan sawah yang sempat disinggung Nenek Miriam tadi. Aku mengamati semuanya sambil melindungi mataku dengan satu tangan supaya tidak silau. Wah, banyak sekali, Stanley, aku berseru. Rasanya musim panas tahun lalu cuma ada satu. Kenapa sekarang ada begitu banyak? Dia tidak menjawab. Sepertinya dia tidak mendengarku. Wajahnya setengah tersembunyi di balik topi bisbol berwarna hitam. Dia berjalan dengan langkah panjang, tangannya dimasukkan ke dalam kantong overall. Kita kan sudah 100 kali melihat